Misalnya kita punya lahan beda karakter, oke. Kita terpaksa beli beberapa mesin sekaligus. Tidak adakah misalkan yang bisa bajak sawah, bajak ladang, bikin bedengan dan lain-lain jadi satu. Nah, halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia dalam konten Q&A. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan juga lain-lainnya mengenai produk-produk yang ditanyakan oleh teman-teman semua. Dan kebetulan di samping saya ini adalah kultivator dengan tipe FTL 820. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang FTL 820 dari teman-teman semua. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, teman-teman semua klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Terus kalau ada pertanyaan silahkan lagi komentar di bawah sini. Oke, langsung kita lanjut pertanyaan pertama. Oke, mungkin sebelum pertanyaan saya akan jelaskan sedikit tentang kultivator ini. Dan kebetulan ada yang di sebelah saya ini adalah FTR 820. Jadi FTR 820 ini adalah traktor mini atau kultivator yang dapat digunakan untuk membajak ladang-ladang kering, kemudian juga di sawah dangkal, serta dia bisa membuat saluran air gitu. Untuk membajak ladang kering bisa dengan kelebaran 1 meter kurang lebih, dengan kedalaman kurang lebih sekitar 30 cm. Sama juga di ladang basah, jadi tanpa harus proses singkal, langsung aja dicelupkan ke ladang-ladang basah atau sawah dangkal dengan menggunakan rotari seperti ini. Dan dia dapat membajak langsung dengan kedalaman sekitar 30 cm. Ini banyak sekali video-video yang saya review. Teman-teman bisa nonton aja di Firman Juni, kurang lebih cuplikannya seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cuplikannya untuk bekerja di ladang kering dan ladang basah. Dan juga dia bisa membuat saluran air. Nah, ini adalah paket lengkap kultivator dengan RTH yang ada di depan atau dengan double gardan. Karena kultivator ini sangat ringan digunakan, bahkan teman-teman semua bisa menggunakan itu tanpa harus dipegang. Jadi dilepas saja dia langsung bekerja dengan sempurna. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja overview-nya atau review singkatnya tentang kultivator ini. Teman-teman kalau misalkan mau lagi nonton lebih detail lagi, teman-teman bisa lihat cuplikan video produknya di sini. Ya, jadi seperti itu ya, atau nanti lihat aja link di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan pertama. Yang pertama dari Facebook, ini ada Afif ya. Dia menanyakan bahan bakarnya apa. Oke, jadi kultivator ini memiliki konsumsi bahan bakar bensin murni. Jadi teman-teman bisa menggunakan bensin dengan kelas RON 90 ke atas atau setara dengan Pertalite atau Pertamax seperti itu ya. Jadi memiliki bensin murni dengan tanpa campuran oli samping gitu, karena ini 4 tak. Oke. Kemudian untuk kapasitas bahan bakarnya sendiri, dia memiliki kapasitas sekitar 3,6 liter ya. Jadi 3,5 lebih dikit lah ya untuk kapasitas bahan bakarnya. Oke, bahan bakar bensin murni ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube. Oke, sekarang kita mulai dari YouTube. Ini dari Iwana Sudiana. Yang dia tanyakan yaitu lebar saluran air yang dihasilkan 820 berapa cm. Oke, untuk kelebaran saluran air 820 ini teman-teman bisa menghasilkan kelebaran sekitar 30 cm ya. Dengan kedalaman juga sekitar kurang lebih 30 cm. Jadi dalam 30, lebar 30. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk membuat parit atau saluran air, ataupun bisa menutup pupuk di guludan gitu ya. Jadi ini multifungsi sekali. Oke, terjawab ya dari siapa tadi? Iwana Sudiana. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini masih dari YouTube ya. Pertanyaan dari Umar Faruk. Ini yang nanyakan adalah, untuk membuat saluran air bisa 2 kali jalan nggak biar tambah dalam? Oke. Jadi tentu saja bisa. Ini kita lihat tergantung dari kontur tanahnya tersebut, kontur tanah teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki kontur tanah yang agak keras gitu, teman-teman ini bisa menggunakannya 2 kali jalan untuk bisa lebih dalam. Karena kalau tanah keras sendiri kadang-kadang itu agak susah untuk menggalinya, apalagi belum digemburkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan kultivator ini untuk membuat saluran air atau membuat parit. Ini bisa 2 atau 3 kali jalan agar lebih dalam lagi. Tergantung teman-teman. Kalau misalkan kurang dirasa dalam, ya udah jalan lagi sekali lagi atau 2 kali lagi. Gitu ya. Dijawab ya. Selanjutnya pertanyaan keempat, ini masih di YouTube dari Lutfi Garden.
Yang ditanyakan adalah, Kang Admin, misal mesinnya pakai 8 HP, apakah bisa? Jadi agar tenaganya lebih besar dalam mengolah tanah yang keras. Oke. Jadi mesin ini sebenarnya bisa memakai mesin apapun dengan tenaga sebesar 8 HP ataupun 9 HP. Tapi mungkin ada sedikit modifikasi dari dudukan mesinnya, karena teman-teman juga harus perhatikan mesinnya itu seperti apa dudukannya, dan karena juga mesin ini memiliki gear reduce dengan perbandingan 1:2. Itu juga harus diperhatikan supaya nanti pada saat mau pasang mesin 8 HP itu pulley-nya itu harus pas dengan fan belt-nya seperti itu ya. Nanti saya akan kasih lihat pada sesi di Bengkel Firman, saya akan kasih lihat bagaimana caranya untuk melihat pulley ini dengan pas atau enggak gitu ya. Jadi terjawab, sebenarnya bisa pakai 8 HP, bisa pakai 9 HP, bisa pakai 13 HP, tapi ini tergantung dari engine-nya tersebut. Dan juga teman-teman juga untuk 8 HP ini saya rasa ya, kalau menurut saya rasa ini itu tenaganya terlalu besar dan pasti akan membuang bensin yang lebih besar juga. Dan ini kenapa dari Firman sendiri menggunakan 7 HP, dia sudah optimal. Artinya dari segi konsumsi bahan bakar dan juga segi kinerjanya atau tenaga yang dihasilkan ini sudah pas menggunakan 7 HP. Jadi teman-teman harus dipikirkan lagi untuk konsumsi bahan bakar gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhtarom. Oke. Beliau menanyakan, berapa beratnya Mas? Apakah kuat di bawah 2 orang? Oke. Sebenarnya untuk berat sendiri ini kurang lebih sekitar 90 kg. Termasuk yang tidak begitu berat dan juga tidak begitu ringan. Untuk di bawah 2 orang maksudnya itu digotong ya. Oke. Kalau untuk digotong sendiri sebenarnya bisa digotong 2 orang untuk berpindah ke parit satu titik ke titik lain. Tapi kalau pertanyaannya 2 orang menggunakan ini, sebenarnya 1 orang pun cukup gitu. Kalau teman-teman, apalagi kalau teman-teman menggunakan ini bisa dilepas gitu ya. Jadi saya di sini, satu teman lagi di sana, itu bisa saling bergantian, jadi tinggal dilepas, jalan, belok lagi gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa diangkat dengan 2 orang, bisa gitu, karena beratnya kurang lebih sekitar 90 kg. Kalau untuk dengan cara penggunaan 2 orang, saya rasa 1 orang saja cukup ya. Kita jawab ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6 dari Mes Jalals. Oke. Pertanyaan adalah, BBM-nya bisa buat berapa luas? Oke. Jadi kultivator ini untuk secara kinerjanya, kalau saya hitung ini 1 jam kurang lebih 1 liter ya, konsumsi bahan bakarnya 1 jam kurang lebih 1 liter. Kemudian dengan kapasitas kerja dari mesin ini untuk membajak di ladang kering yang tidak gembur dan tidak begitu keras ya, kurang lebih biasa-biasa saja, dia kurang lebih sekitar 1 jam kurang lebih 1000 meter persegi. Oke, 1000 meter sampai 1500 meter persegi. Nah, artinya kalau kita hitung untuk konsumsi bahan bakar 1 liter itu bisa bekerja kurang lebih sekitar 1000 sampai 1500 meter persegi. Jadi perhitungannya seperti itu, karena konsumsi bahan bakar dari mesin ini kurang lebih 1 jam itu 1 liter. Ya, terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan ke-7, sekarang pertanyaan ke-7 yaitu dari Andi Apriyatno. Bos, Asroda FTL 720 apakah sama dengan Asroda FTL 820? Oke, jadi teman-teman yang belum tahu FTL 720, teman-teman bisa lihat cuplikannya di sini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini kultivator dengan menggunakan mesin diesel, bergerak mesin diesel dengan torsi yang besar dan bertenaga gitu. Nah, untuk Asroda sendiri ini bisa digunakan di satu sama lain. Artinya teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman punya FTL 720, bisa menggunakan rotary di 820 ataupun sebaliknya gitu. Jadi bisa ditukar kemana-mana. Bahkan kalau misalkan teman-teman punya FTL 900H atau 900HG Jago ataupun Tangguh, teman-teman bisa menggunakan rotary yang ada di sini. Nah, jadi produk Firman semua ini untuk rotary dengan as yang sama, jadi bisa dipakai satu sama lain. Oke, terjawab ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-8, ini lumayan panjang pertanyaannya. Saya bacakannya dari Bocah Kali Lampok. Misalnya kita punya lahan beda karakter, oke. Kita terpaksa beli beberapa mesin sekaligus. Tidak adakah misalkan yang bisa bajak sawah, bajak ladang, bikin bedengan dan lain-lain jadi satu. Nah,
Ini pertanyaan menarik sekali, sangat bagus sekali karena kebetulan kultivator yang ada di samping saya ini adalah kultivator FTL 820, memiliki semua fungsi yang tadi teman tanyakan ya, dari bocah kali kamu tanyakan. Jadi kultivator ini bisa berguna untuk membuat guludan ya, tadi yang saya bilang di awal juga saya sudah bilang, dia membuat guludan atau membuat saluran air, kemudian juga bisa membajak ladang kering atau ladang-ladang horti, kemudian juga bisa membajak di sawah-sawah dangkal. Ya, jadi teman-teman semua ini untuk FT820 sebenarnya ini sudah paket lengkap dari semua kultivator dari Firman Musia, karena 3 fungsi itu bisa langsung teman-teman gunakan. Gitu, untuk membajak ladang kering atau basah, jadi menggunakan ini ya, rotary ini, rotary anti wind blade. Jadi bisa langsung membajak ladang kering dan langsung dicelupkan ladang basah. Atau kalau misalkan teman-teman ingin membuat saluran air, bisa langsung menggunakan ini. Jadi tinggal diganti aja rotarinya dengan ini adalah rotary untuk membuat saluran air, dicer blade ya. Dicer blade ini tinggal dipasangkan saja di sana, dengan mangkoknya ini adalah untuk membuang dan yang cakar-cakar ini adalah untuk menggalihnya. Itu ya. Oke, nanti teman-teman bisa aja langsung lihat di video Firman Musia, makanya klik subscribe dulu untuk penggunaan di saluran air dan juga penggunaan di ladang dangkal dan sawah dalam. Oke. Dan yang terakhir dari Paku Wijaya, pertanyaan ke-9 ya. Ini untuk menggarap lahan apa? Yap. Oke, FT820 ini kalau saya jawab bisa menggarap semua lahan ya, semua lahan kecuali yang dalam-dalam ya, sampai 1 meter, 2 meter itu nggak bisa lah ya. Nah, jadi kultivator ini bisa menggunakan membajak di semua lahan, ladang gembur, ladang keras, ladang yang semi lengket ya, lahan merah ya, tanah merah dan juga lain-lainnya. Karena kalau misalkan teman-teman semua kalau menggunakan kultivator dengan tipe 1 gardan di ladang yang lengket, itu akan menggulung tanahnya juga, dan juga kalau ada jeram-jeramnya lebih parah lagi. Kalau ini enggak, teman-teman bisa lihat cuplikannya di sini. Itu bekerja di ladang lengket sekalipun, ini teman-teman bisa menggunakan kultivator ini karena rotary yang bekerja di depan ini putarannya lumayan cepat. Jadi tidak membuat tanah itu lengket di rotary. Artinya kultivator ini sangat serbaguna digunakan untuk di ladang teman-teman semua. Jadi asalkan jangan sawah-sawah yang dalam sampai segini, itu nggak bisa. Sawah-sawah dangkal seperti ini bisa. Gitu ya. Jadi sawah dangkal, ladang kering, ladang basah, ladang lengket dan juga lain-lainnya, dan bergulma itu bisa menggunakan kultivator. Jadi ini sangat berguna dan sangat fungsional sekali. Oke, itu pertanyaan terakhir, tidak lagi ada pertanyaan. Mungkin seperti itu aja yang dapat saya jawab dalam video ini. Kalau saya jawab semua ini, video bakal sampai panjang sekali. Jadi makanya teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi, tolong komentar di bawah sini. Bisa tanya teman-teman semua, tanyakan mengenai semua pertanyaan lah ya, dari kultivator, pompa air, baskata dan juga lain-lainnya. Langsung tanyakan, nanti akan saya buatkan konten mengenai pertanyaan tersebut. Atau teman-teman semua kalau misalkan masih bingung, pengen langsung japri gitu, langsung aja di sini ya, langsung aja WhatsApp di sini. Teman-teman bisa nanyakan berapa harganya, kemudian juga bagaimana cara kerja dan segala macam. Pengen belinya di mana, itu bisa WhatsApp langsung di sini. Ya. Oke, mungkin seperti itu aja di video kali ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, sekali lagi langsung komentar di bawah. Dan juga teman-teman semua jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Bagikan video ini ke teman-teman petani semua yang membutuhkan. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.